Generasi muda anti rokok. Generasi muda anti rokok. Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan berupaya mengembangkan salah satu pendekatan atau model intervensi untuk mengatasi permasalahan merokok di Indonesia, khususnya peran anak di ruang lingkup keluarga. Kalau ingin terbebas dari asap rokok harus jadi generasi muda yang gemar, ya, yang gemar mengingatkan ayahnya untuk tidak merokok dalam rumah. Posisi anak di dalam rumah sangatlah lemah terkait dengan pengandalan merokok. Anak kerap kali dijadikan korban sebagai perokok pasif akibat menghirup asap dari anggota keluarga lainnya yang merokok. Menurut hasil survei dari Global Youth Tobacco Survey tahun 2009, pada anak sekolah usia 13-15 tahun, hampir sekitar 68,8% terpapar asap rokok di dalam rumah, dan 78% terpapar rokok di luar rumah. Adapun tingkat pemahaman anak-anak dan anggota keluarga lainnya masih kurang terhadap bahaya merokok dan asap rokok, sehingga mereka merasa biasa saja dengan asap rokok, bahkan banyak yang beranggapan tidak berbahaya. Padahal menurut US Surgeon General tahun 2006, perokok pasif juga mempunyai risiko yang sama dengan perokok aktif, yaitu dapat menyebabkan sakit jantung, kanker, paru-paru, dan gangguan pernapasan lainnya. Kegiatan ini diadakan di SDN Loji yang terletak di Desa Batu Lawang, Cianjur, Jawa Barat. Sasaran program ini adalah siswa kelas 4 dan 5 sekolah dasar, dengan asumsi bahwa usia 9 sampai dengan 11 tahun merupakan usia yang ideal dalam rangka membentuk pola pikir anak. Intervensi lingkungan serta pengaruh teman sebaya belum terlalu signifikan pada usia tersebut, sehingga diharapkan bisa mencegah para siswa untuk menjadi perokok pemula yang biasanya dimulai pada usia 10 tahun ke atas. Gemar, kepanjangan dari Generasi Muda Anti Rokok, merupakan salah satu upaya berbasis promosi kesehatan di sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa sekolah dasar dalam membantu dan memotivasi keluarga mereka untuk tidak merokok di dalam rumah. Selain itu, program Gemar dalam jangka panjang diharapkan dapat membantu pergeseran pola pikir di masyarakat, khususnya pada generasi muda, bahwa perilaku merokok merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma di masyarakat. Model intervensi ini menggunakan pendekatan health belief model, di mana diyakini bahwa perubahan perilaku menggunakan masker di dalam rumah dapat terjadi ketika sasaran mempunyai tingkat pemahaman akan manfaat untuk tidak merokok, mempunyai pemahaman yang baik bahwa merokok berbahaya, pemahaman bahwa anak-anak merupakan populasi rentan sebagai perokok pasif, pemahaman akan kendala yang mungkin dihadapi ketika ingin berubah perilakunya dan cara mengatasinya, self-efficacy atau merasa mampu dan yakin dapat mengatasi permasalahan yang mungkin dihadapi, dan senantiasa diberikan cues to action atau reminding terhadap perilaku yang diinginkan. Kegiatannya, anak-anak diberikan penyuluhan interaktif terkait dengan bahaya merokok bagi kesehatan dirinya dan keluarganya, dengan metode pemutaran film, diskusi, games, dan role play. Diharapkan anak-anak ini dapat menerima pesan yang disampaikan secara efektif. Selain itu, mereka dilatih menggunakan media yang akan digunakan untuk memotivasi keluarga mereka agar tidak merokok di dalam rumah. Dalam hal ini, yaitu penggunaan masker dan media lainnya seperti t-shirt serta stiker berisi pesan-pesan inspiratif yang dapat digunakan untuk memperkuat komunikasi nonverbal di dalam rumah.
Selanjutnya, interaksi anak dan orang tua akan menjadi kunci pada program ini. Penggunaan masker dan media lain akan mempermudah proses komunikasi nonverbal dari anak kepada orang tua serta anggota keluarganya yang masih merokok. Pesan-pesan dengan pendekatan "aku sayang keluarga" akan memperkuat pesan yang disampaikan kepada keluarga di rumah, sehingga diharapkan dapat merubah perilaku para perokok. Dengan menggunakan masker yang menampilkan pesan-pesan tertentu terkait rokok, secara otomatis anak-anak akan memberikan teguran secara halus kepada orang tua ataupun anggota keluarga yang dimaksud untuk tidak merokok. Selain itu, di belakang masker terdapat pesan yang bersifat cues to action, seperti mengingatkan untuk menggunakan masker ketika melihat asap rokok di sekitar mereka. Nah, kita lihat, benar. Ditunjukkanlah masker yang kedua itu di depan bapaknya. Apa sih masker yang kedua itu tulisannya? Kita baca coba sama-sama. Generasi muda anti rokok. Di akhir sesi, setiap peserta akan mendapatkan reward berupa sertifikat guna memotivasi mereka untuk menerapkan kegiatan ini di rumahnya masing-masing. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen di kalangan siswa. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, kami sepakat untuk menjadi pelindung keluarga dari asap rokok dengan menggunakan masker Gemar Generasi Muda Anti Rokok. Sehingga diharapkan para siswa dapat berkomitmen menjadi agen perubahan di masyarakat, khususnya merubah perilaku orang tuanya untuk tidak merokok. Gemar, Sasaran akhir dari pendekatan ini adalah anggota keluarga yang masih merokok di dalam rumah tergerak hatinya untuk dapat merubah kebiasaan tersebut sehingga tidak lagi merokok di dalam rumah. Dan akan lebih baik lagi jika mereka dapat berhenti merokok, karena inilah wujud kasih sayang dalam melindungi anak dan anggota keluarga lainnya dari bahaya akibat terpapar asap rokok. Pemberian pemahaman yang menyeluruh akan bahaya merokok terhadap anak-anak di usia dini memiliki potensi menyelamatkan generasi muda agar tidak menjadi perokok di kemudian hari. Dan diharapkan mereka bisa menjadi agen perubah di rumah dalam memotivasi anggota keluarganya untuk berhenti merokok, atau setidaknya merokok di luar rumah dan jauh dari jangkauan orang lain yang tidak merokok. Generasi